Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Karena politik adalah jalan ninja kita. Di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa minta doa restu orang tua ya saya restui. Tidak ada jaminan misalnya kalau Pak Jokowi selesai menjadi presiden gitu ya, dia akan mendapat posisi yang strategis di PDIP. Sehingga perlu ada exit plan lain misalnya dengan bergabung pada partai lain yang bisa memberi ruang pada Jokowi dan juga anak-anaknya gitu ya. Bagaimana Polda Kaltara bisa menjelaskan bahwa kurang dari 24 jam kemudian Polda Kaltara sudah menyampaikan ke publik sebuah spekulasi. Ini bukan bunuh diri, melainkan merupakan kelalaian. Geliat pemilihan umum mulai menampakkan koreografi dengan lenggak-lenggok khas politisi. Gerakan penuh kejutan seperti menghentak panggung utama politik Indonesia. Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, akhirnya resmi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Surat keputusan Dewan Pembina tentang pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan 1. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI periode 2023-2028. Merapat dan proses kilat terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI menarik dicermati. Mengapa akhirnya terjun ke politik? Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Saya ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Saya ingin kita anak-anak muda mulai menyalakan lilin, berhenti mengutuk kegelapan karena politik adalah jalan ninja kita. Beragam reaksi muncul. Presiden Joko Widodo, ayah sang Ketua Umum baru PSI, seperti halnya kakak sulungnya yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, adalah kader PDI Perjuangan. Kaesang mengatakan dia telah meminta restu ayah dan kakaknya untuk memilih jalan politik yang berbeda. Ya minta restu izin ya pasti ke orang tua. Tapi balik lagi saya hanya minta restu ke orang tua ya balik lagi, tapi kan saya udah berkeluarga sendiri. Yang paling utama adalah saya mendapatkan restu dari istri saya. Kalau tadi dibilang harus satu partai, satu keluarga. Buat dilihat nanti mau tak liatin kakak saya kartu keluarga saya cuma ada saya dan Erina Sofia Gudono. Di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung, baik buruknya dihitung risikonya. Ya minta doa restu orang tua ya saya restui. Bila Presiden Joko Widodo memang mengetahui pilihan Kaesang berbeda dengan pilihan politik dirinya,
Menurut pengamat politik dari Puskapol Universitas Indonesia, hal ini menunjukkan upaya Jokowi untuk mendapat posisi politik strategis dalam politik Indonesia setelah selesai masa jabatannya. Tetapi tidak ada jaminan misalnya kalau Pak Jokowi selesai menjadi presiden gitu ya, dia akan mendapat posisi yang strategis di PDIP. Sehingga perlu ada exit plan lain menurut saya gitu ya. Dan itu bisa saja misalnya dengan bergabung pada partai lain yang bisa memberi ruang pada Jokowi dan juga anak-anaknya gitu ya. Koreografi para politisi memang sering tak tertebak. Bergesernya Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon Wapres Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Perbaikan membuktikan analisis tersebut. Manuver mencari pasangan bakal capres dan bakal cawapres bahkan berkembang dengan wacana dua poros, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang belum juga mengumumkan pasangan mereka untuk maju dalam Pilpres dianggap memiliki potensi bergabung. Bahwa dalam politik itu berlaku ada gium, politik is an art possibility. Politik itu adalah seni dari segala kemungkinan. Maka kalau dilihat dari wacana Ganjar Prabowo itu, menurut saya ada 5 faktor determinan yang akan menjadi faktor yang memutuskan apakah duet itu mungkin terjadi atau tidak terjadi. Faktor yang pertama adalah faktor Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kedua faktor Pak Jokowi. Yang ketiga faktor Pak Prabowo. Kemudian yang keempat faktor Pak Ganjar Pranowo. Dan yang kelima adalah faktor ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Kelima faktor itulah yang menurut hemat saya akan menentukan apakah NDN keputusan mengenai pasangan calon presiden yang berasal dari satu perahu yang sama, yaitu Kabinet Partai Politik Pendukung Indonesia Maju, itu akan bersatu atau tidak. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya berpendapat, kontestasi dua poros politik akan dipengaruhi oleh kemampuan Presiden Joko Widodo meyakinkan pentingnya keberlangsungan program pembangunan yang sedang dijalankan saat ini. Dua-duanya punya sudut pandang untuk meyakinkan dirinya sendiri, kedua koalisi ini, kami sangat mungkin menang. Lalu apa alasan untuk membuat capres kami menjadi ada dalam posisi nomor 2? Nah, artinya kalau dikembalikan kepada teorinya Mas Baskara terhadap 5 aktor tadi, menurut saya satu-satunya yang bisa berdiri di atas asumsi bahwa jagoan saya bisa menang itu Pak Jokowi. Karena dia harusnya berbicara mengenai keberlanjutan. Saya tidak tahu tapi kemudian apakah Pak Jokowi punya kemampuan untuk kemudian berdiskusi dan berkompromi dengan aktor-aktor lain sehingga ketemu formula yang pas buat kedua orang tersebut. Kontestasi politik adalah kontestasi kepentingan. Yang perlu menjadi catatan penting dalam kontestasi politik adalah kontestasi kepentingan bukanlah kontestasi kepentingan elit-elit parpol. Kontestasi politik dalam pemilu harus menjadi kontestasi kepentingan rakyat negeri ini yang merindukan kesejahteraan yang belum juga sampai pada kata pemerataan.